Selamat pagi, Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Bersyukur buat hari ini, bersyukur buat waktu yang indah yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita pada saat ini di minggu yang ketiga di bulan Agustus. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan, kita mau masuk dalam pujian penyembahan kita. Buat saudara-saudari yang ada di rumah yang sedang dalam streaming live, selamat hari Minggu, Shalom. Mengucapkan selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan, dan mari saudara seberapa kita yang hadir saat ini kita menundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan, teramat luar biasa kasih-Mu dalam kehidupan kami. Mengucap syukur di dalam segala hal Tuhan, bahwasanya Engkau baik, teramat baik, terlalu baik bagi kehidupan kami Tuhan. Hingga saat ini kami ada, sebagaimana kami ada semua karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Dari hari ke hari kami merasakan sukacita, damai sejahtera senantiasa melingkupi kehidupan kami Bapa. Sesaat lagi Yesus kami akan mulaikan ibadah kami. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati ibadah kami Bapa. Dan kami mulaikan ibadah kami di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Kita mau datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur saudara-saudari. Oleh sebab itu mari arahkan hatimu, arahkan pikiranmu hanya bagi Tuhan. Kita mau datang mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia sudah baik dalam kehidupan kita. Dengan apakah ku balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Amin. Dengan apakah ku balas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan, dengan apa kan ku balas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa kan ku balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apakah ku balas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan
penuh kerendahan hati sama-sama kita ulangi pujian ini, katakan dengan apakah ku balas kasih-Mu, amin, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa kami balas cinta-Mu, oh Tuhan? Dengan apakah ku balas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Angkat tanganmu, sama-sama kita serukan. Ku mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami selalu akan bersyukur buat kasih-Mu Yesus, sebab Kau Tuhan yang setia. Oh, ku mau selalu bersyukur. Amin. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari naikkan pujian ini, katakan sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, sekali lagi serukan, ku mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Ini menjadi pengakuan kami Yesus. Kami mau bersyukur dalam keadaan apapun Tuhan. Amin. Setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, naikkan pujian ini, katakan ku mau selalu bersyukur bagi-Mu Tuhan. Amin. Oh, kami mau bersyukur Yesus. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa kami, Kau Bapa-Ku yang setia. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, sebab itu yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Bersyukur dalam keadaan apapun Tuhan. Itu yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih atas urapan-Mu ya Bapa. Terima kasih atas kasih-Mu Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, tetap arahkan hatimu hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, ini hidup kami Tuhan. Ampuni kami Yesus. Ampuni kami ya Bapa. Angkat tanganmu hanya bagi Dia. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat tanganmu, angkat suaramu kepada Tuhan, katakan, ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami. Di dalam nama Yesus kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Dia layak terima pujian kita. Amin. Sebab hanya Dia yang patut kita agungkan, kita tinggikan. Tidak ada nama lain saudara. Dia satu-satunya menjadi Tuhan dan sumber kekuatan dalam menjalani kehidupan kita. Mari saya mengajak semua kita untuk kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Tidak perlu mempedulikan di sekitar kita penyakit yang bertebaran sana sini. Mungkin menakutkan. Sebagai manusia awam pasti kita takut, pasti kita merasa khawatir sama semua penyakit-penyakit di luar sana. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus beserta kita. Mari kita semua memuji nama Tuhan dengan luar biasa. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita bangkit berdiri, katakan mari. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit. Amin. Nyatakan kebesaran-Nya. Bukan bangkit. Amin. Nyatakan kebenaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Amin. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit. Amin. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja kita, Dialah Raja, Dia Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Amin. Dia Raja kita. Berpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Masih ingin bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Lebih luar biasa lagi saudara. Sekarang saatnya kita mau berkumpul untuk menyatakan kasih kemurahan Tuhan. Karena Dia sudah menjadi pelindung kita. Amin. Yang lebih bersorak-sorak lagi. Haleluya. Berpuji nama-Mu Tuhan. Kami ada semua karena kasih-Mu. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Ayo berkumpul memuji nama-Mu Yesus.
Amin. Saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara, menyatakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Engkau dahsyat Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, Kau dahsyat. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami takkan ragu akan kasih-Mu Yesus, karena kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Di saat kami tidak berdaya, di saat kami dalam pergumulan hidup yang begitu hebatnya Tuhan, kami tetap mau bersyukur atas semua berkat kehidupan yang Engkau sudah kasih dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang
di dalam caramu. Amin. Takkan ku ragu Tuhan, takkan ku ragu Tuhan. Janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang dalam cara. Sekali lagi serukan, kau selalu punya cara. Amin. Menolong kami, menolong cara yang terbaik buat kami. Punya jalan. Amin. Kau dahsyat, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Amin. Ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa kami akan tenang menikmati proses di dalam caramu Tuhan. Kami bersyukur atas semua Bapa. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Yesus. Tiba saatnya kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan kami telinga menjadi seorang pendengar Tuhan, juga menjadi seorang pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, bersabdalah karena kami sudah siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bertemu kembali walaupun lewat online. Tapi kita percaya bahwa lewat online pun kita bisa terima lawatan Tuhan di pagi hari ini. Dan juga kepada pemirsa yang menonton video ini, saya ucapkan shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Kita buka sama-sama. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11 saya akan membacakan buat kita semua. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menerima kasih karunia-Mu, kami boleh menerima kemurahan yang daripada-Mu. Kalau di pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang membuka hati dan pikiran kami, Tuhan yang menerangi hati kami, agar firman-Mu itu Tuhan boleh kami terima dengan baik. Hamba-Mu yang akan mewartakan firman, urapi hamba Tuhan. Biarlah setiap kata kalimat yang hamba sampaikan adalah benar-benar isi hati-Mu. Dan siapapun yang mendengar Tuhan khotbah hamba di pagi hari ini, mereka boleh terima lawatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah, kami siap untuk diajar dan dididik oleh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus.
Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Bagian firman Tuhan pagi hari ini kita akan baca dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sudah siapkah Anda? Itu menjadi pertanyaan buat kita semua. Judulnya apa saudara? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sudah siapkah Anda? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini saya tekankan kepada ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kalau berbicara tentang kesudahan segala sesuatu, ini menyangkut ada 3 aspek. Yang pertama bisa berbicara tentang berakhirnya dunia ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kemudian yang ketiga berbicara tentang berakhirnya hidup manusia di dunia ini. Jadi ketika 3 hal ini akan datang ke dalam hidup manusia, yang menjadi pertanyaan buat kita, sudah siapkah kita? Karena ada beberapa tafsiran dan menurut juga firman Tuhan bahwa kedatangan atau akhir dari kehidupan manusia, akhir zaman ini akan diawali dengan tanda-tanda yang sangat jelas. Dalam Alkitab dikatakan ada beberapa hal, adanya gempa bumi, adanya peperangan, ada deru perang, kemudian adanya bencana alam, adanya penyakit sampar yang merajalela. Itu sebagai tanda-tanda akan berakhirnya zaman ini, atau tanda-tanda akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Lalu menjadi pertanyaan buat kita, sudah siapkah kita menghadapi akan keadaan-keadaan yang sulit yang akan kita hadapi ke depan? Seperti yang kita alami sampai pada saat ini dengan adanya virus corona yang merambah dan merajalela ke seluruh negeri, bahkan ke seluruh dunia. Ada banyak hal, ada banyak anak-anak Tuhan yang boleh dikatakan jatuh di dalam masa-masa yang sulit ini. Lalu apa yang menjadi pelajaran buat kita pada pagi hari ini? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan dalam bahasa aslinya dikatakan telos. Dalam bahasa Yunani, kesudahan berarti telos, artinya tujuan. Artinya tujuan hidup manusia, tujuan Allah menciptakan manusia ini sudah dekat. Lalu menjadi pertanyaan buat kita, apakah kita mengerti tujuan hidup kita ada di dunia ini? Jangan-jangan sampai pada saat akhir kesudahannya, pada kesudahan hidup kita, kita juga tidak mengerti apa maksud tujuan Allah menempatkan kita di dunia ini. Kalau kita melihat pembacaan kita tadi, mulai dari ayat yang ke-8 dan seterusnya, sangat jelas di sana bahwa Allah menginginkan tujuan hidup manusia itu supaya dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang, melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Kalau kita berbicara tentang kesudahan segala sesuatu, ada penafsiran seperti ini. Matthew Henry menafsirkan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat sebagai keruntuhan jemaat dan bangsa Yahudi yang dibuatkan oleh juru selamat kita sudah sangat dekat.
Akibatnya masa aniaya, masa penderitaan, di mana nanti akan ada namanya antikris yang akan merajalela menguasai dunia ini, dan inilah yang akan menyusahkan anak-anak Tuhan. Ketika kita tidak siap menghadapi situasi seperti ini, maka kita akan jatuh, saudara. Maka kita akan menjadi orang yang kalah di dalam dunia ini. Maka ada 3 hal yang harus kita persiapkan ketika kita mau keluar sebagai pemenang di dalam menghadapi saat-saat terakhir ini. Kesudahan sudah dekat juga berarti bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sedang terjadi dan digenapi. Jika melihat perkataan Yesus, akan ada penderitaan dan kesusahan menjelang kedatangannya. Antara lain perang, kelaparan, wabah, penyakit. Kemudian seperti contoh pada saat ini adanya wabah virus corona di mana-mana. Dan ketika kita tidak siap menghadapi ini, maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang kalah. Maka pagi hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua, persiapkanlah dirimu untuk dapat menghadapi kesudahan segala sesuatu. Maka apa yang harus kita persiapkan? Ada 3 hal yang kita mau pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, yang harus kita persiapkan adalah kuasai dirimu. Di dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Di sini kuasailah dirimu bukan berarti berbicara tentang penguasaan diri. Kuasai dirimu dalam bahasa aslinya dikatakan soproneo. Soproneo artinya memiliki pikiran yang sehat, berpikiran yang jernih, supaya kita dapat mengontrol diri kita. Berpikiran yang sehat artinya pikiran kita mau landaskan kepada pikiran Kristus, kepada ajaran yang benar di dalam Tuhan. Karena ketika roh Allah yang memimpin hidup kita, ketika Allah sendiri yang memimpin hidup kita, maka pikiran kita pasti sehat, pikiran kita pasti jernih untuk mengambil suatu keputusan di dalam menjalani hidup ini. Ketika pikiran kita dikotori oleh pikiran-pikiran dunia, maka terkadang kita akan mengambil salah langkah di dalam hidup ini. Maka saya mengingatkan kepada kita semua, ketika kita mempersiapkan diri untuk menghadapi masa-masa terakhir ini, akhir dari kesudahan ini, maka kuasai dirimu dengan pikiran yang sehat, pikiran yang jernih, yang dilandaskan pikiran di dalam Kristus. Karena ketika Allah yang memimpin hidupmu, ketika pikiran Kristus yang mengisi hidupmu, maka engkau akan melangkah seturut dengan kehendak Tuhan. Pikiran sehat ketika meletakkan dasar akal pemikiran kepada ajaran yang benar dan sehat dari Tuhan yang sejati. Maka segala perspektif kita semua berasal daripada Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat 23 dan 24 kita akan melihat di sana bagaimana ketika firman itu yang menguasai kita. Kita akan melihat ayat ini, kita akan baca bersama. Efesus pasal 4 ayat yang ke-23 dan yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kuasai diri adalah dampak dari hidup baru. Saya ulangi, kuasai diri adalah dampak dari hidup baru sebagai manusia baru yang diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Itu jelas tadi dalam Efesus 4 ayat 23 dan 24. Kuasai diri menjadikan hidup tidak hanya memikirkan perkara-perkara dunia dan keinginan daging, tetapi perkara-perkara di atas dengan sudut pandang yang diperbaharui melalui firman dan Roh Kudus. Sebab hal-hal di bawah, hal-hal di dunia ini semuanya sia-sia menurut Salomo. Dengan menguasai diri maka hidup kita berarti serupa dengan gambar Allah yang memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi ketika pikiran kita dikuasai oleh pikiran Kristus, maka kita tidak lagi memikirkan hal-hal duniawi. Karena jelas Raja Salomo mengatakan dalam Pengkhotbah 1 ayat 14, dia katakan,
Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi ketika kita berusaha melakukan segala aktivitas kita dengan kekuatan kita, dengan logika kita, tanpa diisi dengan pikiran Allah, dengan tujuan untuk memuliakan Allah, maka semuanya itu, kata Salomo, adalah sia-sia. Kalau kita benar-benar orang yang pandai, cerdas, ketika kita tahu bahwa hal yang kita lakukan adalah sia-sia, maka kita akan berhenti sampai di situ untuk tidak melakukannya lagi. Kalau kita tahu bahwa mengejar duniawi ini, mengejar perkara-perkara dunia adalah kesia-siaan, maka saya katakan, ketika saudara mengatakan engkau orang pandai, engkau orang cerdas, maka berhentilah sampai di situ. Jangan kejar lagi perkara-perkara duniawi, tapi kejarlah perkara-perkara yang ada di atas, yang senantiasa dapat memuliakan Allah. Itulah ketika pikiran kita mulai diisi dengan pikiran-pikiran Kristus. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan untuk dapat menghadapi kesudahan segala sesuatu adalah dengan kuasai dirimu dengan pikiran yang sehat, pikiran yang jernih, dengan pikiran-pikiran Kristus yang ada di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah tenang. Ayat tadi mengatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya engkau dapat berdoa. Orang yang dapat tenang bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Dengar baik. Orang dikatakan tenang bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Tenang yang dimaksud bukanlah hidup tanpa masalah dan tantangan, melainkan tetap tenang di dalam badai sekalipun. Dan tidak dalam pengaruh minuman yang memabukkan atau zat-zat aditif dan psikotropika. Karena bukan rahasia umum lagi, banyak orang ketika dia stres, ketika dia terbebani dengan hidup ini, dia mau cari ketenangan dengan apa? Dia mulai pakai obat-obat terlarang. Tetapi ketika dia mulai mengalami ketenangan yang palsu, saudara. Setelah pengaruh obat itu mulai hilang, dia kembali lagi stres. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita butuh ketenangan, maka firman Tuhan jelas katakan kepada kita, ketenangan, jika hidup tenang akan menyegarkan tubuh, berbeda dengan iri hati yang membusukkan tulang dan atau mendua hati. Ketenangan tidak ada kepanikan meskipun diperhadapkan situasi yang tidak kondusif. Kita lihat ayatnya dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Di sana dikatakan begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi jelas, saudara, ketika saudara mau cari hidup ketenangan, maka ketenangan hanya kita bisa dapat ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Hidup tenang, tidak panik sekalipun waktunya sudah dekat, dapat dialami jika hidup ini diisi dengan 3 hal. Catat baik ini. Ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika saudara mau hidup tenang. Yang pertama, hidup dekat dan bersatu dengan Allah. Bersekutu dengan Allah memberikan ketenangan. Ayatnya dalam Mazmur 62 ayat yang kedua di sana dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ini kata pemazmur, bahwa dia merasakan ketenangan itu walaupun ada badai, ada pergumulan yang terjadi di dalam hidupnya. Tetapi ketika dia dekat kepada Tuhan, maka dia peroleh ketenangan itu. Itu hal yang pertama ketika saudara mau cari ketenangan. Jangan cari di dunia ini, cari kepada Allah. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan, hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran mendatangkan ketenangan. Dalam Yesaya 32 ayat 17, catat baik, Yesaya 32 ayat yang ke-17 berkata demikian, di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera,
Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ada banyak orang di dunia ini yang kompromi dengan dunia ini, sehingga dia mulai melakukan usahanya, melakukan bisnisnya dengan berdamai dengan dunia, melakukan penyimpangan-penyimpangan supaya katanya bisa tetap bertahan, supaya bisnisnya bisa tenang, bisnisnya bisa aman. Harus ada kompromi dengan dunia. Saya mau katakan saudara, buat orang dunia itu sah-sah saja. Tetapi ketika kita tahu kebenarannya, maka berhenti, stop sampai di situ. Jangan hiduplah di dalam kebenaran, karena Allah sanggup melimpahi engkau dengan berkat-Nya ketika engkau hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Allah kita Allah yang kudus, maka kita anak-anaknya juga hidup di dalam kekudusan. Itu menjadi harga mati saudara. Ketika kita mengaku bahwa saya anak-anak Tuhan, maka hiduplah di dalam kebenarannya Allah. Jangan takut, jangan gelisah, karena ketika engkau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, maka ketenangan itu menjadi bagian di dalam hidup. Hal yang ketiga yang bisa kita lakukan supaya kita memperoleh ketenangan adalah hidup memikul kuk yang dipasang Yesus. Jangan saudara pikir ketika ada pergumulan dalam hidup kita, lalu Allah tidak memperhatikan hidup kita. Salah besar saudara. Justru ketika kuk itu Tuhan taruh di atas pundak kita, maka penyertaannya itu sempurna dalam hidup kita. Dikatakan seperti ini dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, kata Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Indah sekali saudara. Coba kita ulang baca lagi dalam Matius 11 ayat yang ke-29. Ini kata Yesus. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi ketika saudara dan saya mengalami pergumulan, kita tidak berjalan sendiri saudara. Ada Allah yang selalu menuntun kita, menyertai kita, dan bahkan membela setiap perkara di dalam hidup kita. Asal kita mau belajar, kita mau taat kepada Dia. Ketika kita mau berusaha hidup dalam kebenaran Tuhan, kita mau hidup dalam rencananya Tuhan, maka penyertaannya pasti sempurna dalam hidup. Pasti Tuhan bela setiap perkara dalam hidup kita. Hidup tenang dan berpikiran jernih, melakukan kontrol diri saat kesudahan mendekat menurut Rasul Petrus sangat penting supaya saudara dan saya kita dapat berdoa. Itu hal yang ketiga. Hal yang kedua tadi, kita hidup tenang. Hal yang pertama, kuasai diri. Dan hal yang terakhir yang bisa kita pelajari dan kita bisa lakukan untuk menghadapi kesudahan segala sesuatu adalah berdoa. Bagaimana mungkin saudara dapat berdoa ketika saudara tidak tenang? Tidak mungkin saudara kita bisa berdoa kepada Tuhan ketika hidup hati kita mulai gelisah. Makanya firman Tuhan katakan, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Pertama kita kuasai diri dulu. Mengontrol diri kita dengan pikiran yang jernih, dengan pikiran yang sehat. Kemudian kita mendekatkan diri dengan Tuhan, kita mulai tenang. Lalu kita mulai datang berdoa. Berdoa itu apa sih sebenarnya? Berdoa adalah tindakan kita mencari hadirat Tuhan. Catat baik. Ketika saudara berdoa, berarti saudara sedang belajar melakukan tindakan untuk mencari hadirat Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Kalau orang lain katakan berdoa adalah napas hidup orang Kristen, ya itu betul. Karena tanpa bernapas, tanpa berdoa, saudara sedang mati, menuju kematian. Ketika kita sedang berdoa, artinya kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan, membangun relasi kita dengan Tuhan. Tuhan Maha mengetahui, maka Dia tahu saat kita mencarinya dalam doa. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Itu kata pemazmur. Mazmur 34 ayat kelima dikatakan seperti tadi. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku.
Jadi saudara, ketika mulai menghadapi dunia ini, jadilah engkau tenang. Mulai menghadapi pergumulan-pergumulan, karena setiap orang yang hidup di dunia ini pasti ada pergumulan. Pada bagian kedua tadi saya katakan, hidup tenang bukan berarti tidak ada pergumulan. Jadi selama kita hidup pasti ada pergumulan, tetapi hari ini kita diajarkan kuasai diri, tetap tenang, dan supaya engkau dapat berdoa. Kegetaran karena waktu kesudahan tiba dapat sirna ketika kita merasakan hadirat Tuhan. Nah, itulah pentingnya kita berdoa. Kita menghampiri Tuhan dengan segala beban yang ada dalam hidup kita, menghampiri tahta hadirat Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Satu contoh saudara, ketika Stefanus, saudara pasti tahu bagaimana cerita Stefanus ketika dia akan dirajam, akan dilempar batu. Dia tidak memiliki rasa ketakutan sedikit pun. Stefanus yang dirajam karena memberitakan Injil tidak gentar saat menghadapi maut sekalipun. Bisa kita bayangkan ketika orang-orang pendakwa dia sedang mau melempari batu, dia bahkan mendoakan orang-orang tersebut. Betapa tenangnya dia ketika dia merasakan bahwa ada hadirat Tuhan di dalam hidup. Inilah pentingnya kita berdoa menghampiri tahta hadirat Allah. Karena ketika kita berdoa, kita bersekutu dengan Allah, kita mengalami kekuatan yang baru daripada Tuhan. Tenang dan berdoa dengan penuh iman, artinya kita percaya kepada Allah, adalah kekuatan menghadapi kesudahan yang mendekat. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengarkan baik. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Yesaya 30 ayat 15. Yang maha, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kekuatan ekstra dibutuhkan untuk menghadapi hari-hari yang sulit. Doa, tindakan iman membutuhkan ketenangan dan kepercayaan. Jadi ketika saudara mengerti bahwa hidup yang kita jalani akhir-akhir ini semakin hari semakin sulit, maka saya ingatkan, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Logikamu, pikiranmu, kekuatanmu terbatas. Mungkin pada saat ini engkau mengandalkan koneksi, tetapi lihatlah saudara, sekarang dunia apa yang bisa kita andalkan? Orang-orang yang berduit pun jatuh, orang pejabat pun jatuh. Lalu apa yang mau diandalkan dunia ini? Benar kata Salomo, apa yang dicari dunia ini semua adalah sia-sia. Maka carilah yang tidak sia-sia itu. Carilah perkara yang di atas. Surat Petrus mencatat bahwa menguasai diri, jadi tenang agar dapat berdoa adalah hidup saleh. Hidup di dalam kesalehan. Dengan melakukan kegiatan apapun, baik di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, dengan tujuan bahwa kita dapat menjadi berkat. Karena kalau ketika kita baca tadi ayat yang dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11 tadi, sebenarnya di sana mau dikatakan kita mempersiapkan diri kita ini menghadapi situasi-situasi yang sulit, bukan hanya untuk diri kita saudara, tetapi ada tujuan yang lebih mulia sebenarnya. Di sana dikatakan ketika kita kuat, kita tetap memiliki kasih yang bertumbuh baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Kemudian di ayat yang lain dikatakan kita dapat memberikan tumpangan kepada orang-orang lain dan dengan tidak bersungut-sungut. Dan kemudian jemaat saling melayani satu sama lain sesuai dengan karunia yang mereka miliki sehingga Tuhan dipermuliakan. Artinya kesimpulannya seperti ini. Ketika keadaan yang semakin sulit ini mulai datang kepada kita, maka kita kuasai diri, tetap tenang supaya kita dapat berdoa. Dan tujuan dari itu semua, dari ketiga hal ini yang ketika kita lakukan, kita dapat menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup dalam kesalehan baik secara luar maksudnya dengan sikap kita, dengan perbuatan kita, dengan kata-kata kita, dengan berpikiran kita yang penuh ketulusan,
penuh pengertian, penuh pengorbanan, penuh hikmat. Itu sikap yang dari luar yang bisa dilihat. Maupun bagian dalamnya, kesucian kita yang hanya kita dan Tuhan yang tahu, adalah buah yang diharapkan dari menguasai diri dan jadilah tenang. Jadi, menjadi kesimpulan khotbah saya di pagi hari ini adalah ketika saudara tahu menghadapi keadaan yang sulit, menghadapi waktu-waktu menjelang kedatangan Tuhan Yesus, maka tetaplah tenang. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kau dapat berdoa. Jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang, saudara dijumpai tidak siap. Karena firman Tuhan katakan, ada dua orang bekerja di ladang, yang satu terangkat, yang satu tidak. Ada dua orang tidur di atas tempat tidur, yang satu terangkat, satu tidak. Dua orang di atas tempat tidur mau berbicara tentang keluarga, ada suami istri. Maka berjuanglah ketika saatnya tiba, saudara siap untuk kembali. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh, yang tidak mempersiapkan dirinya. Tetapi jadilah 5 gadis yang bijaksana, yang terus berjaga-jaga di dalam hidupnya, supaya ketika mempelai pria itu datang, kita siap menjadi mempelai wanitanya. Jadi pertanyaan dan saya tantang buat saudara, sudah siapkah Anda menghadapi kesudahan segala sesuatu? Kalau saudara punya Yesus, harus katakan, saya siap dan saya mau berjuang. Sama saudara, saya juga mau berjuang untuk terus Tuhan dapati hidup kita berkenan kepada Tuhan. Untuk terus Tuhan dapati bahwa hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan lewat hidup kita, nama Tuhan saja dipermuliakan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari menjadi kekuatan kita untuk menghadapi hari-hari yang semakin sulit ini, hari-hari yang semakin jahat ini. Tetapi ketika hatimu, jiwamu, pikiranmu melekat kepada Kristus, maka percayalah, penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup. Puji Tuhan. Sampai sekian firman Tuhan pada siang hari ini. Dan yang berbahagia adalah kita yang senantiasa menunungkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita. Amin. Baik, untuk meresponi firman Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kembali lagi Yesus, kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Berterima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan sesaat yang lalu. Dalam tinggal tenang terletak kekuatan kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk terus bersikap tenang dalam suatu pergumulan kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Bapa untuk senantiasa menikmati proses yang kami jalani Tuhan. Dan semuanya itu Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau sudah mengajarkan kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, dalam keadaan apapun Tuhan, dalam keadaan sukacita ataupun dalam keadaan duka cita, kami tetap akan bersyukur Tuhan. Terima kasih atas semua proses hidup yang Engkau berikan bagi kami saat ini Tuhan. Memberkati Bapak Pendeta Jeremia Yanto dalam pekerjaan, dalam pengiringannya kepada Engkau ya Bapa. Engkau memberikan roh yang lebih taat lagi, lebih setia, roh yang takut akan Engkau Tuhan. Dan dalam perkataannya Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan. Memberkati kami semua jemaat di GTDI Bethlehem tanpa terkecuali Bapa. Memberikan kondisi yang terbaik, kesehatan yang terbaik, menjadi bagian dalam kehidupan kami Yesus. Memberkati Ibu Gembala dalam setiap pengiringannya Tuhan. Memberkati apapun yang hamba membutuhkan, apapun yang hamba perlukan Bapa, Tuhan Yesus senantiasa menyediakan. Kami berdoa buat visi misi kami ke depannya Bapa. Kami hanya merencanakan semuanya, tapi tetap kami mengandalkan Engkau Tuhan, biar Engkau yang turun tangan dalam setiap perencanaan kami Bapa. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu Yesus. Sesaat lagi kami akan memberikan korban syukur buat pekerjaan-Mu. Engkau memberkati tangan-tangan kami yang memberikan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan memberikan korban syukur. Kita angkat satu pujian untuk masukkan persembahan. Mari kita
Hai kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang Bapak Ibu berikan. Pengumuman untuk sepekan seminggu berjalan. Hari Senin tidak ada kegiatan. Hari Selasa ada ibadah kaum wanita di rumah Ibu Rena jam 4 sore. Dan yang akan melayani pembukaan Ibu Selby, firman Tuhan Ibu Polina Manik. Hari Rabu tidak ada kegiatan. Hari Kamis ada doa di gereja jam 6:30 malam. Pembukaan Bapak Ray dan firman Tuhan Saudari Anirta. Hari Jumat ada ibadah rumah tangga ya yang saya baca tadi. Atau yang bersangkutan tidak hadir nanti diberitahu via WA atau ditelepon di rumah kekasih Nenek Wandri ya, kalau tidak salah hari Jumat ibadah rumah tangga. Oke, hari Sabtu jam 6:30. Hari Jumat ada latihan bagi pemimpin pujian WL Singer di gereja jam 6:30 malam. Hari Sabtu ada kegiatan youth di gereja jam 6:30 malam sampai selesai. Pembukaan Saudari Uci, firman Tuhan Ibu Rita. Jadi ibadah kaum muda di gereja hari Sabtu 6:30 malam Saudari Uci pembukaan dan firman Tuhan Ibu Rita. Hari Minggu jam 9 pagi ibadah raya pertama yang akan melayani worship leader Ibu Andes dan yang singer Saudari Dea dan Bapak Seth. Iya, demikian pengumuman untuk seminggu berjalan. Mari kita akhiri ibadah kita. Saya undang kita semua untuk kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami datang berdiri Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekarang lagi serukan, bagi bangsa ini kami datang berdiri. Saya mengundang Ibu Gembala untuk menutup ibadah kita. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti
percaya Tuhan, bangsa kami diselamatkan Engkau Bapa. Negeri kami dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Kami yakin dan percaya pemerintahan-Mu ada dalam pembelaan-Mu Tuhan. Yesus memberkati semuanya Tuhan. Engkau kendalikan apapun yang terjadi di Indonesia dalam kendali Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang hidup, yang sanggup, yang luar biasa. Dan kami boleh ada Tuhan sampai hari ini karena Engkau Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada bagi kami. Dan kami nikmati hidup ini dengan penuh kemerdekaan daripada-Mu Tuhan. Engkau yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Dan Engkau yang memberikan kemerdekaan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kemerdekaan yang sesungguhnya itu datangnya dari Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami sudah waktu kesempatan Tuhan telah memberikan kami bersekutu dengan kebenaran-Mu yang mengajar kami untuk mau datang Tuhan mencari ketenangan, mencari Tuhan perlindungan hanya di dalam Engkau. Oh Tuhan, hanya Engkaulah yang sanggup menolong dalam hidup kami Tuhan. Yesus, kami berserah seluruhnya, setiap kegiatan kami dalam sepanjang minggu ini ke depan. Tuhanlah yang dipuji, dipermuliakan. Dan mari Tuhan melayakan kami semuanya untuk lebih berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan Yesus menjamah seluruh jemaat Tuhan, memimpin, menuntun mereka. Tuhan, kami tidak bisa tanpa Engkau. Kami terus berserah kepadamu Bapa. Engkau Bapa Tuhan yang hidup kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang pimpin, tuntun, bungkus seluruh jemaat Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dalam setiap kegiatan mereka, dalam kerja, dalam usaha, bisnis, dan segala pekerjaan apapun, Tuhan memberkati, Tuhan menjadikan mereka berhasil, Tuhan menaikkan mereka naik dan tidak turun. Terpelihara Engkau di dalam tangan Tuhan, tubuh jiwa rohmu terpelihara di dalam nama Yesus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan ada menyertai engkau, Tuhan ada bersama dengan kita semuanya. Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, yang sanggup menyatakan kuasanya di dalam pekerjaannya, di dalam setiap rumah tanggamu, di dalam setiap hidupmu, dalam setiap kegiatan studimu, apapun Tuhan ada bersama dengan engkau. Dan bersama dengan engkau ada sesuatu yang terjadi. Mujizat pasti ada. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat terlepas, yang dalam buntu terbuka jalan. Berkat Tuhan bersama kita semuanya. Terimalah, angkat tanganmu dan terimalah berkat penyataan daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus yang terus membimbing, menuntun, menyertai, memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua dan mengangkat kita sampai selama-lamanya. Orang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan berkati.